Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia pada siang hari ini. Mengingat dan menimbang tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Haji, yang lebih viral lagi yaitu Hari Raya Kurban. Saya terbetik untuk menyampaikan tentang kurban. Sebab setiap hari raya haji ini kita selalu berkurban. Sementara tentang pengertian kurban itu belum mengerti yang kita pahami tentang kurban itu. Kurban itu ada 3 tingkatan: kurban secara syariat, kurban secara tarikat, kurban secara hakikat. Kurban secara syariat adalah menyembelih binatang ternak sebagai ibadah tambahan secara lahiriah buat kita. Kalau alatnya kita mungkin sudah tahu, yaitu membeli seekor ternak atau punya sendiri ternaknya, berapa umurnya, berapa orang satu ekornya, mungkin sebagian besar kita sudah tahu tentang hal itu. Jadi hukum dan peraturan itu tidak diatur oleh kitab-kitab ilmu fikih. Jangan berhenti di situ saudaraku. Kita harus naik yang tingkat kedua, yaitu kurban secara tarikat. Kurban secara tarikatnya adalah menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita, atau sifat nafsu amarah atau lawangan. Alatnya untuk membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita adalah yaitu berzikir, atau di tarikat, sebagian tarikat ada mengatakan bersuluk, agar jiwa kita bersih daripada akhlak yang tercela. Jadi zikir, alatnya zikir tadi kan. Zikir itu kalau kita tidak tahu apa itu zikir, zikir itu adalah mengenang. Jadi atau mengingat. Zikir itu adalah mengingat. Jadi kalau tidak tahu yang diingat, tidak sah ingatnya. Jadi syarat-sahnya ingat itu tahu yang diingat. Jadi kalau sekadar berzikir, sekadar berucap saja. Contoh salah satunya zikir yang sering kita lakukan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya ucapan yang kita sampaikan itu tidak bisa membunuh sifat kebinatangan dalam diri kita. Jadi ada triknya, di mana ucapan itu kita letakkan, seperti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun ucapan itu ada 4 tingkatnya itu. 3. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad haqqul Allah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad kunsi ilallah. Ada 4 tingkatnya. Jadi kalau tidak sampai ke situ, tidak akan bisa kita menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita. Tapi kalau sudah sampai ke situ, jadi sudah bersihlah jiwa kita dari sikap yang tercela. Untuk sampai ke situ, kita naikkan ke tingkat yang ketiga, yaitu kurban secara hakikat. Kurban secara hakikatnya adalah menghilangkan segala sesuatu ini selain daripada Allah. La maujud bihaqil ilallah.
tidak ada yang wujud ini selain Allah Subhanahu wa taala. Atau menghilangkan sifat keakuan diri kita. Jadi sifat keakuan diri kita inilah yang menghijab kita kepada Allah itu. Wajar dari kecil dulu kita, mulai dari lahir dulu kita merasa sampai sekarang ini, dari mulai kita lahir sampai sekarang ini kita merasa kita yang berbuat, merasa kita yang berkorban, merasa kita yang sholat, puasa, naik haji, berzakat, berkorban, merasa kita. Inilah yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat keakuan diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa kamu akan aku ampuni kecuali syirik. Apa itu syirik? Yaitu merasa ada keakuan diri kita. Jadi kalau sudah sampai kita sudah merasakan, tidak merasakan keakuan diri kita lagi, maka tercapailah ilmu kita kepada ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Berarti ma'rifat itu adalah mengenal Allah. Sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kenal Allah Subhanahu wa taala itu terjadilah pada diri kita, yaitu ruh kita suci. Saudara-saudara saya menegur. Kalau ruh kita sudah suci, kita sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita atau dengan mata batin kita. Nah, pesan saya untuk kita semua, janganlah kita berhenti belajar, saudara-saudaraku. Malas berdayung, anyutlah sampan. Malu bertanya, sesatlah kita di jalan. Ayo, bukalah bawahan kita, bukalah gelas kita supaya kita menerima, mau belajar. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke liang lahat. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, saudaraku. Oke, tunggulah. Jangan kita bermalas-malasan tentang ilmu spiritual kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.